Nablus yang terletak di wilayah Palestina modern memiliki sejarah yang sangat kaya, dan di era Mesopotamia, terutama dari perspektif sejarah Islam, kota ini berperan dalam beberapa peristiwa penting. Sejarah Nablus dalam konteks Islam dan Mesopotamia mengacu pada pengaruh kekaisaran dan peradaban besar di kawasan ini, baik dalam konteks politik, budaya, maupun agama. Meskipun Nablus terletak jauh dari jantung wilayah Mesopotamia itu sendiri, yang lebih dekat dengan Irak modern, kota ini memiliki koneksi yang erat dengan sejarah besar yang berkembang di sekitar wilayah Mesopotamia. Pada zaman Mesopotamia kuno, wilayah yang kini dikenal sebagai Nablus atau Neapolis dalam bahasa Yunani sudah memiliki keberadaan yang signifikan. Meskipun Mesopotamia lebih dikenal sebagai peradaban besar yang berkembang di wilayah Irak modern, pengaruh budaya dan politiknya jauh meluas ke kawasan-kawasan tetangga, termasuk Palestina. Pada masa bangsa Babilonia dan Asyur, serta pada masa kerajaan Israel kuno, wilayah yang kini menjadi Nablus berada di bawah pengaruh berbagai kerajaan besar. Namun, Nablus secara langsung tidak terlibat dalam konflik-konflik besar yang terjadi di Mesopotamia. Karena pada saat itu, wilayah Palestina lebih sering terlibat dalam dinamika politik antar kerajaan besar seperti Mesir dan Israel. Nablus dikenal sebagai sebuah kota yang memiliki hubungan dengan sejarah besar Yahudi dan Kristen karena letaknya yang dekat dengan kota-kota suci seperti Yerusalem. Pada masa Romawi, Nablus dikenal sebagai Neapolis, dan di masa Bizantium, kota ini menjadi pusat keagamaan dan perdagangan. Meski demikian, pengaruh Mesopotamia terasa melalui jalur perdagangan dan hubungan politik dengan kekaisaran besar. Ketika Islam muncul pada abad ke-7, Nablus memainkan peran penting dalam proses penaklukan wilayah Palestina oleh pasukan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Setelah penaklukan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, wilayah Palestina, termasuk Nablus, menjadi bagian dari kekhalifahan Rashidun yang diperintah oleh para khalifah pertama. Dan pengaruh Mesopotamia dalam konteks Islam sangat terasa, terutama di bidang pemerintahan dan administrasi. Penaklukan Islam Palestina, termasuk Nablus, terjadi di bawah komando Amr bin Al-As dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nablus yang dikenal sebagai Flavia Neapolis pada masa Romawi menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan menjadi kota yang penting dalam rencana pengelolaan administrasi Islam di wilayah tersebut. Mesopotamia sebagai pusat kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah sangat mempengaruhi perkembangan pemerintahan dan kebudayaan Islam di wilayah Palestina. Baghdad, yang menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, berada di jantung Mesopotamia, dan dari sini banyak kebijakan yang mempengaruhi wilayah-wilayah seperti Nablus. Selama periode ini, pemerintahan Umayyah berpusat di Damaskus, yang sangat dekat dengan Nablus. Nablus pada masa itu menjadi kota yang penting dalam administrasi kekhalifahan Islam, dengan pengaruh budaya dan politik yang kuat dari pusat-pusat kekuasaan yang ada di Mesopotamia. Ketika kekhalifahan Abbasiyah mengambil alih kekuasaan, ibu kota mereka berada di Baghdad, Mesopotamia. Pada masa ini, Nablus menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas yang dikuasai oleh Abbasiyah, dan meskipun jaraknya jauh, pengaruh budaya dan ilmiah dari Mesopotamia sangat terasa. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, filosofi, dan kebudayaan Islam yang besar, dan hal ini berimbas pada kehidupan di Palestina, termasuk Nablus. Pada abad-abad berikutnya, Nablus menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Palestina. Nablus dikenal dengan produksi sabun yang terkenal, yang masih menjadi warisan budaya hingga hari ini. Selain itu, Nablus menjadi tempat di mana berbagai dakwah Islam berkembang, dan masjid serta madrasah mulai berdiri, mempengaruhi kehidupan keagamaan dan budaya setempat. Persaingan dengan Mesopotamia. Meskipun Nablus tidak pernah menjadi pusat kekuasaan seperti Baghdad atau Damaskus, kota ini selalu terhubung dengan dunia Mesopotamia melalui jalur perdagangan, perjalanan ilmiah, dan pengaruh politik dari berbagai dinasti Islam. Sebagai contoh,
Meskipun Mesopotamia lebih dikenal sebagai pusat ilmiah Islam pada masa Abbasiyah, Nablus dan wilayah sekitarnya tetap berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang berasal dari pusat-pusat besar di Timur Tengah. Nablus dalam perspektif Mesopotamia dan Islam adalah sebuah kota yang memainkan peran penting dalam konteks pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Meskipun tidak terletak langsung di Mesopotamia, pengaruh besar dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah yang berpusat di wilayah Mesopotamia sangat terasa dalam perkembangan Nablus. Sebagai bagian dari dunia Islam, Nablus berfungsi sebagai salah satu kota penting dalam penyebaran ajaran Islam di Palestina, serta sebagai jembatan antara kebudayaan Mesopotamia dan wilayah semenanjung Arab. Sejarah Nablus di masa Romawi kuno. Dalam perspektif Islam, Nablus, sebuah kota yang terletak di wilayah tepi barat Palestina, memiliki sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa penting sejak zaman kuno. Dalam sejarah Islam, Nablus dikenal sebagai kota yang memiliki nilai religius dan historis yang mendalam, terletak di jalur perdagangan antara Mediterania dan Jordania. Nablus juga memiliki hubungan erat dengan peradaban Romawi yang menjajah wilayah tersebut pada abad pertama Masehi. Pada masa Romawi kuno, Nablus dikenal dengan nama Flavia Neapolis. Kota ini merupakan bagian dari provinsi Syria Palestina yang berada di bawah kekuasaan Romawi sejak tahun 63 sebelum Masehi. Nama Neapolis sendiri berarti kota baru yang diberikan oleh Kaisar Vespasianus pada tahun 72 Masehi setelah melakukan pemulihan kota yang sebelumnya dihancurkan. Flavia Neapolis menjadi salah satu pusat administrasi dan perdagangan yang penting dalam wilayah tersebut. Dalam pandangan sejarah Islam, kota Nablus memiliki pengaruh yang signifikan selama masa Romawi karena beberapa alasan, termasuk posisi strategisnya dan interaksi dengan peradaban besar lainnya di wilayah Timur Tengah. Dalam sejarah Islam, periode Romawi kuno sering disebut sebagai bagian dari sejarah Bani Israel, anak cucu Israel, dan sejarah wilayah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal nabi-nabi yang dihormati dalam tradisi Islam. Nablus sendiri dipercaya menjadi tempat yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Yusuf, yang di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan sebagai salah satu nabi yang dipuji karena ketekunan dan kesabarannya. Meskipun tidak ada catatan langsung dalam Al-Quran mengenai kejadian spesifik di Nablus pada masa Romawi, kota ini dikenal dalam tradisi Islam sebagai tempat yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Menurut banyak sumber sejarah Islam, kota Nablus memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai peradaban besar, termasuk Romawi, Bizantium, dan akhirnya Islam. Selama periode Romawi kuno, Nablus adalah salah satu kota yang menjadi pusat penting dalam wilayah Filistin. Setelah penaklukan Romawi, kota ini berkembang pesat sebagai pusat administratif dan keagamaan. Dengan banyak kuil dan struktur besar dibangun, termasuk kuil-kuil Romawi yang didedikasikan untuk dewa-dewa Romawi. Namun, dalam perspektif Islam, Nablus juga menjadi simbol dari penyebaran monoteisme yang terus berkembang setelah masa nabi-nabi. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota yang dihormati dalam sejarah perjalanan panjang umat manusia menuju kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nabi Yusuf diyakini pernah tinggal di wilayah ini, yang menjadikan Nablus memiliki nilai keagamaan dalam tradisi Islam. Setelah periode Romawi dan Bizantium, Nablus akhirnya jatuh ke tangan pasukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Penaklukan ini terjadi setelah kemenangan Khalifah Umar bin Khattab atas pasukan Bizantium dalam pertempuran yang memengaruhi seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina. Dalam sejarah Islam, Nablus menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Rashidun dan kemudian Umayyah, di mana kota ini menjadi pusat penting dalam kegiatan administrasi dan perdagangan. Nablus, meskipun memiliki banyak pengaruh dari masa Romawi, menjadi bagian integral dari sejarah Islam, terutama setelah penaklukan kota tersebut oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pandangan Islam, kota ini tidak hanya penting dari sisi sejarah politik, tetapi juga dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai keagamaan dan spiritual.
Nablus dipandang sebagai salah satu kota yang telah melalui berbagai lapisan sejarah peradaban besar dari Romawi hingga Islam yang menambah kompleksitas dan keindahannya dalam pandangan umat Islam. Dalam perspektif sejarah Islam, Nablus memiliki makna penting baik dalam hal sejarah politik maupun keagamaan. Meskipun masa Romawi kuno memberi kontribusi besar terhadap pembangunan dan perkembangan kota ini, Nablus juga dianggap sebagai kota yang dihormati dalam tradisi Islam karena hubungan historisnya dengan nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf. Penaklukan oleh pasukan Islam pada abad ke-7 menandai transisi penting bagi kota ini, menjadikannya bagian dari dunia Islam yang lebih luas. Kota ini yang berdiri kokoh dengan sejarah panjangnya, melambangkan perpaduan antara masa lalu Romawi dan kebangkitan Islam di wilayah tersebut. Sejarah Nablus di masa Umar bin Khattab. Penaklukan dan perkembangan kota dalam perspektif Islam. Nablus, sebuah kota yang terletak di tepi barat, memiliki sejarah yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Salah satu momen paling bersejarah dalam perkembangan kota ini adalah ketika Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, menaklukkan kota ini pada abad ke-7 Masehi. Penaklukan Nablus menjadi bagian dari ekspansi besar yang dilakukan oleh pasukan Muslim setelah Perang Penguasaan Palestina. Sebelum kedatangan pasukan Muslim, Nablus dikenal sebagai Neapolis di masa Romawi dan menjadi pusat perdagangan dan kehidupan urban yang penting di wilayah Palestina. Kota ini terletak di lembah Nablus yang subur dan dikelilingi oleh gunung-gunung, menjadikannya kota yang strategis. Pada saat Umar bin Khattab memimpin kekhalifahan Rasyidin pada abad ke-7, dunia Islam berada dalam masa ekspansi yang pesat setelah penaklukan wilayah Syam, Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon, yang dilakukan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan para panglima lainnya. Penaklukan Nablus terjadi pada tahun 636 Masehi dalam konteks ekspansi Muslim ke Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Kota ini menjadi bagian dari wilayah yang jatuh ke tangan pasukan Islam setelah pertempuran Yarmuk yang sangat penting pada tahun 636 Masehi, di mana pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengalahkan pasukan Bizantium dan menandai awal penguasaan Islam di wilayah tersebut. Setelah pasukan Muslim berhasil memasuki Nablus, Khalifah Umar bin Khattab memperlakukan penduduk kota ini dengan sangat adil dan penuh toleransi. Sebagai bagian dari kebijakan umum yang diusung oleh Khalifah Umar terhadap penduduk non-Muslim di wilayah yang baru ditaklukkan, Nablus menerima perjanjian damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Umar, atau dalam bahasa Arab disebut Ahd al-Umar. Perjanjian Umar adalah suatu bentuk perjanjian damai yang memberikan perlindungan kepada penduduk Kristen dan juga Yahudi di wilayah yang dikuasai oleh pasukan Muslim, dengan menjamin hak-hak mereka untuk menjalani agama mereka dan menjaga harta benda mereka. Dalam perjanjian ini, penduduk setempat diizinkan untuk terus menjalankan kehidupan mereka, asalkan mereka membayar jizyah, pajak perlindungan, kepada pihak Muslim dan tidak melawan penguasa Muslim. Setelah Nablus ditaklukkan, Umar bin Khattab mengirimkan pasukan Muslim untuk mengamankan wilayah sekitarnya dan mendirikan masjid sebagai pusat ibadah. Masjid Umar di Nablus yang dibangun di masa itu menjadi simbol kekuasaan Islam di wilayah tersebut dan menjadi tempat yang sangat dihormati oleh umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab sendiri dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam pengelolaan kota yang baru ditaklukkan seperti Nablus. Seiring waktu, pengaruh Islam semakin kuat di Nablus yang menjadi salah satu kota penting di wilayah Syam yang diperintah oleh para khalifah Rasyidin dan kemudian oleh kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Islam mulai diterima oleh banyak penduduk setempat, dan kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Sejak penaklukannya oleh Umar bin Khattab, Nablus memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah Islam, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keagamaan. Nablus yang terletak di persimpangan jalur perdagangan utama menjadi pusat perdagangan yang strategis
Kota ini menghubungkan berbagai wilayah, termasuk wilayah Mesir dan Syria, serta menjadi tempat penting dalam jaringan ekonomi Islam yang berkembang pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Nablus menjadi salah satu kota yang berkembang pesat di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam yang penting. Dengan banyaknya sekolah, masjid, dan pusat pembelajaran yang didirikan. Nablus juga memiliki peran penting dalam Perang Salib. Kota ini, yang sempat dikuasai oleh tentara salib, kemudian kembali dikuasai oleh pahlawan Muslim seperti Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Sejak saat itu, Nablus menjadi simbol perjuangan dan pembebasan tanah Islam dari penjajahan. Nablus hari ini masih menyimpan banyak peninggalan bersejarah dari masa Islam awal, termasuk masjid-masjid bersejarah dan pasar yang masih mempertahankan tradisi Islam. Selain itu, kota ini tetap menjadi pusat bagi umat Muslim di wilayah Palestina, dengan banyaknya madrasah dan universitas yang didirikan di kota tersebut. Penaklukan Nablus oleh Umar bin Khattab pada tahun 636 Masehi menandai salah satu babak penting dalam sejarah Islam dan Palestina. Sebagai bagian dari ekspansi kekhalifahan Rashidin, penaklukan ini membuka pintu bagi penyebaran Islam di wilayah Syam dan menjadikan Nablus sebagai kota yang penting dalam perkembangan kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan Islam. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini menjadi contoh nyata dari prinsip keadilan, toleransi, dan kesetaraan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab dalam pengelolaan wilayah yang baru ditaklukkan, menjadikan Nablus sebagai simbol keberhasilan ekspansi Islam yang damai dan penuh keadilan. Nablus yang terletak di wilayah tepi barat adalah salah satu kota yang memiliki sejarah panjang dan penting dalam dunia Islam, khususnya selama masa dinasti Umayyah. Kota ini memiliki nilai strategis dan historis, baik dalam konteks kekuasaan Islam maupun dalam hubungan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam versi sejarah Islam, Nablus mengalami perkembangan yang signifikan setelah penaklukan Islam pada abad ke-7. Pada tahun 636 Masehi, Khalid bin Walid, seorang komandan terkenal di pasukan Rasulullah, memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Syam yang termasuk wilayah Palestina. Nablus, yang pada saat itu dikenal dengan nama Flavia Neapolis, sebuah kota Romawi, termasuk dalam wilayah yang berhasil dikuasai oleh pasukan Islam setelah pertempuran besar melawan pasukan Bizantium. Setelah penaklukan oleh pasukan Islam, Nablus menjadi bagian dari wilayah Syria yang dikuasai oleh kekhalifahan Rashidun dan kemudian diintegrasikan lebih lanjut ke dalam kekhalifahan Umayyah setelah dinasti ini naik ke tampuk kekuasaan. Pada masa dinasti Umayyah, Nablus mengalami perubahan signifikan baik dari segi infrastruktur maupun sosial ekonomi. Dinasti Umayyah terkenal dengan kemajuan dalam pembangunan kota-kota, pemeliharaan jalan raya, dan penyebaran budaya Islam di wilayah yang luas, termasuk di Palestina. Dinasti Umayyah melakukan upaya untuk mengembangkan kota-kota yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium. Nablus menjadi salah satu kota penting yang menghubungkan Damaskus, ibu kota dinasti Umayyah, dengan kota-kota lain di Palestina. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, masjid, dan pasar menjadikan kota ini pusat perdagangan yang penting. Selama masa Umayyah, banyak masjid dibangun untuk mendukung penyebaran agama Islam. Masjid Al-Kabir di Nablus, meskipun sebagian besar dibangun kembali di kemudian hari, dipercaya telah berdiri sejak masa awal kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Masjid ini menjadi pusat ibadah bagi umat Muslim yang tinggal di kota dan sekitarnya. Pada masa dinasti Umayyah, Nablus juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan intelektual yang menyebarkan pengetahuan dalam berbagai bidang seperti teologi, hukum Islam, fiqh, dan sains. Hal ini mendukung perkembangan budaya Islam di kawasan Syam. Pada masa dinasti Umayyah, Nablus dikenal sebagai kota yang berkembang pesat secara ekonomi. Lokasinya yang strategis membuat kota ini menjadi pusat perdagangan antara wilayah Syam dan Hijaz, serta sebagai jalur perdagangan penting antara Asia dan Afrika. Nablus
yang terletak di lembah antara dua gunung, memiliki tanah yang subur, yang memungkinkan pengembangan pertanian, khususnya zaitun. Oleh karena itu, kota ini dikenal dengan minyak zaitun yang sangat dihargai di dunia Islam dan luar negeri. Minyak zaitun Nablus menjadi salah satu produk yang sangat berharga dan diekspor ke berbagai wilayah di dunia Islam. Sebagai pusat perdagangan yang penting, Nablus juga menjadi tempat pertukaran barang antara pedagang dari wilayah Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Pasar di Nablus berkembang pesat, dan kota ini menjadi salah satu pusat perekonomian yang vital bagi wilayah Palestina. Pada masa dinasti Umayyah, seperti di banyak wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Islam, ada keberagaman dalam komunitas agama. Nablus merupakan kota yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun Islam adalah agama dominan, orang-orang dari komunitas non-Muslim diizinkan untuk mempraktikkan agama mereka dengan syarat membayar jazyah, pajak untuk non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Masyarakat Nablus, seperti di banyak wilayah Syam, mengalami interaksi antaragama yang relatif damai, meskipun ada ketegangan di beberapa periode. Kota ini, yang dikenal dengan pluralisme agama dan sosial, mencerminkan kebijakan toleransi agama yang berlaku pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Nablus, meskipun tidak menjadi ibu kota atau pusat administrasi utama pada masa dinasti Umayyah, tetap memainkan peran penting dalam politik kekhalifahan Umayyah, terutama dalam konteks perdagangan, agama, dan strategi militer. Pada masa pemerintahan Walid pertama, yang dikenal karena kemajuannya dalam pembangunan masjid-masjid dan peningkatan infrastruktur, wilayah Syam termasuk Nablus mendapat perhatian besar. Kekhalifahan Umayyah pada periode ini juga berusaha memperkuat pengaruh mereka di wilayah Palestina melalui berbagai kebijakan dan pembangunan. Meskipun dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi setelah pertempuran besar melawan pasukan Abbasiyah, warisan Islam di Nablus tetap hidup. Banyak struktur yang dibangun pada masa Umayyah bertahan, dan kota ini tetap menjadi pusat penting di Palestina. Setelah kejatuhan dinasti Umayyah, Nablus tetap berada di bawah kekuasaan berbagai kekhalifahan dan dinasti Islam lainnya, termasuk Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk, yang melanjutkan pengaruh Islam di kota ini. Pada masa dinasti Umayyah, Nablus memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan, agama, dan budaya di wilayah Syam. Penaklukan dan perkembangan kota ini tidak hanya mengubah wajah Nablus, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Palestina dan wilayah sekitarnya. Warisan budaya dan keagamaan yang dibangun pada masa Umayyah masih bisa dirasakan di Nablus hingga hari ini, menjadikannya salah satu kota yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dalam konteks sejarah Islam. Nablus, yang terletak di bagian utara tepi barat Palestina, adalah salah satu kota bersejarah dengan warisan panjang yang mencakup berbagai periode sejarah penting, termasuk masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam perspektif sejarah Islam, Nablus memainkan peran strategis dan kultural, terutama selama periode dinasti Abbasiyah, yang merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah dunia Islam. Dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah setelah berhasil merebut kekuasaan pada tahun 750 Masehi dalam revolusi Abbasiyah. Abbasiyah memindahkan ibu kotanya dari Damaskus ke Baghdad, yang menjadi pusat kebudayaan, intelektual, dan politik dunia Islam selama beberapa abad. Dinasti ini dikenal dengan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan perkembangan urban. Selama pemerintahan dinasti Abbasiyah, wilayah-wilayah yang luas di dunia Islam, termasuk wilayah Syam, sekarang bagian dari Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina, berada di bawah kekuasaan mereka. Nablus, yang pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Syam, menjadi salah satu kota yang penting dalam jaringan perdagangan dan kebudayaan di kawasan tersebut. Pada masa dinasti Abbasiyah, Nablus berkembang pesat baik dalam aspek politik, ekonomi, dan kebudayaan. Beberapa elemen penting dalam sejarah Nablus pada masa ini meliputi
Nablus terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Syria dan Mesir, serta wilayah Yordania dengan Palestina. Karena letaknya yang strategis di lembah Yordan, kota ini memainkan peran penting dalam jalur perdagangan yang membantu memperkaya ekonomi lokal. Nablus menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, bahan tekstil, dan barang-barang mewah, serta menjadi tempat transit barang-barang antara wilayah Syam dan Hijaz. Kota ini juga dikenal dengan mata airnya yang melimpah dan tanah yang subur, yang memungkinkan berkembangnya pertanian, khususnya tanaman zaitun dan gandum. Hal ini memberikan Nablus keuntungan ekonomi yang besar di bawah pemerintahan Abbasiyah, yang mengutamakan pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, banyak kota-kota di Syam mengalami perkembangan pesat, dan Nablus tidak terkecuali. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, kanal irigasi, dan pasar berkembang, yang mendukung kemajuan ekonomi dan kehidupan perkotaan. Nablus menjadi kota yang semakin penting dalam hal pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak terkenal Damaskus atau Baghdad, Nablus memiliki tempat penting dalam tradisi Islam sebagai pusat perdagangan, perbincangan ilmiah, dan kegiatan keagamaan. Masjid dan madrasah sekolah Islam mulai berkembang di kota ini, menarik perhatian para ilmuwan dan pedagang dari berbagai wilayah dunia Islam. Selama masa dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan Islam yang lebih terpusat diterapkan, dengan gubernur atau amir yang ditunjuk oleh khalifah untuk mengelola wilayah-wilayah penting, termasuk Nablus. Gubernur ini bertanggung jawab atas pajak, keamanan, dan penerapan hukum Islam di wilayah tersebut. Namun, meskipun di bawah kekuasaan Abbasiyah, kekuatan lokal seringkali menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan wilayah. Oleh karena itu, beberapa keluarga atau kelompok lokal, seperti Banu Qais dan Banu Kalb, memainkan peran yang besar dalam politik lokal, meskipun mereka tetap tunduk pada otoritas Abbasiyah. Seperti banyak kota lainnya di dunia Islam pada masa itu, Nablus menjadi tempat penting bagi penyebaran ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari teologi Islam, astronomi, matematika, hingga medis, berinteraksi di kota ini. Madrasah-madrasah yang dibangun di sepanjang masa ini menjadi tempat belajar bagi generasi penerus yang ingin mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam. Kehidupan religius di Nablus juga berkembang pesat, dengan kota ini menjadi tempat penting bagi penyebaran ajaran Syiah dan Sunni. Nablus sendiri, meskipun tidak terkenal kota-kota besar lainnya, tetap menjadi pusat spiritual yang menarik banyak peziarah dan ulama. Meskipun Nablus berkembang pesat di bawah Abbasiyah, kota ini tidak terlepas dari ketegangan sosial dan politik. Konflik internal di dalam dinasti Abbasiyah, terutama ketika kekuasaan pusat mulai melemah pada abad ke-9 dan ke-10, menyebabkan banyak wilayah di Syam dan Palestina mengalami ketidakstabilan. Faksi-faksi lokal yang terpisah seringkali berusaha merebut kekuasaan yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi Nablus. Namun, meskipun mengalami ketegangan politik, Nablus terus berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya yang penting. Warisan dinasti Abbasiyah di Nablus tetap terasa hingga beberapa abad setelah masa pemerintahan mereka. Masjid, madrasah, dan bangunan publik yang dibangun selama periode ini masih menjadi bagian penting dari warisan arsitektur dan budaya kota. Perdagangan, pertanian, dan pendidikan yang berkembang di bawah pemerintahan Abbasiyah turut membentuk karakter Nablus yang menjadi pusat penting di wilayah Syam. Selain itu, banyak nilai budaya dan intelektual yang diwariskan selama masa Abbasiyah tetap hidup di Nablus dan wilayah Palestina secara umum, menjadi fondasi bagi perkembangan kebudayaan Islam di kemudian hari. Selama masa dinasti Abbasiyah, Nablus menjadi salah satu kota penting dalam wilayah Syam yang berkembang pesat dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya. Nablus memainkan peran vital dalam jalur perdagangan antara Mesir, Syria, dan Hijaz, sekaligus menjadi pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan Islam. Peninggalan infrastruktur,
pendidikan, dan kebudayaan yang berkembang pada masa ini tetap membekas dalam sejarah Nablus dan wilayah Palestina hingga saat ini. Nablus yang terletak di tepi barat Palestina memiliki sejarah panjang yang kaya dan menjadi saksi berbagai peristiwa besar, termasuk invasi Mongol pada abad ke-13. Dalam versi Islam, invasi Mongol sering dipandang sebagai peristiwa yang penuh kehancuran dan bencana. Namun juga sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan umat Islam melawan ancaman besar dari luar. Pada abad ke-13, Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan penerusnya, terutama Hulagu Khan, melakukan ekspansi besar-besaran di Asia dan Timur Tengah. Kekaisaran Mongol berhasil menaklukkan wilayah-wilayah besar, termasuk Persia, Irak, dan bahkan Asia Kecil, menebarkan teror di seluruh wilayah yang mereka kuasai. Dalam perjalanan ekspansinya, Mongol juga berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah penting di Bilad al-Syam, termasuk Palestina, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah dan Mamluk. Pada tahun 1260, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan dan saudara sepupunya Kitbuka menginvasi wilayah Syam, termasuk Palestina. Nablus, yang terletak strategis di sepanjang jalur perdagangan antara Damaskus dan Yerusalem, menjadi salah satu kota yang mengalami kehancuran selama serangan Mongol ini. Mongol yang sangat brutal dalam menyerang kota-kota dan desa-desa, seringkali membakar dan menghancurkan infrastruktur, serta melakukan pembantaian terhadap penduduk setempat. Namun, meskipun mereka mencapai wilayah Palestina, pasukan Mongol tidak dapat sepenuhnya menguasai Nablus atau wilayah Palestina karena adanya perlawanan keras dari pasukan Mamluk yang baru saja bangkit di Mesir. Perlawanan umat Islam terhadap invasi Mongol mencapai puncaknya dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 2260 yang berlangsung di Gaza atau daerah dekat dengan Nablus. Pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutus dan jenderalnya Baibars berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran ini, yang menjadi titik balik dalam penaklukan Mongol di Timur Tengah. Pasca kemenangan Mamluk di Ain Jalut, pasukan Mongol mundur dan Nablus bersama dengan kota-kota lainnya di Palestina akhirnya dapat menghindari penaklukan total oleh Mongol. Namun, meskipun pasukan Mongol mundur, mereka tetap mengancam wilayah Palestina untuk beberapa waktu. Secara keseluruhan, invasi Mongol membawa dampak besar bagi wilayah Nablus dan Palestina secara umum. Seperti banyak wilayah lain yang dikuasai oleh Mongol, Nablus mengalami kerusakan parah. Kota-kota yang tidak dapat bertahan menghadapi kekuatan besar Mongol sering dihancurkan. Namun, Nablus selamat dari kehancuran total karena pasukan Mongol tidak dapat mempertahankan wilayah tersebut setelah kekalahan di Ain Jalut. Setelah kemenangan Mamluk di Ain Jalut, pasukan Mamluk mengambil alih kekuasaan di Syam, termasuk Nablus. Mereka mendirikan pemerintahan yang stabil di wilayah tersebut dan mengusir Mongol dari Palestina. Nablus menjadi bagian dari kerajaan Mamluk dan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan budaya di wilayah tersebut. Meskipun invasi Mongol sempat mengancam wilayah ini, umat Islam di Nablus dan Palestina tetap setia kepada agama mereka dan terus mempertahankan identitas Islam mereka. Perlawanan ini menunjukkan ketangguhan umat Islam di Palestina dalam menghadapi invasi asing dan ancaman besar terhadap keberadaan mereka. Dalam versi Islam, invasi Mongol ke Nablus dan Palestina adalah bagian dari sejarah yang mengingatkan akan pentingnya perlawanan terhadap penaklukan asing dan ancaman terhadap keberadaan umat Islam. Meskipun Nablus mengalami kehancuran akibat serangan Mongol, pasukan Mamluk berhasil menggagalkan upaya Mongol untuk menguasai wilayah tersebut. Pertempuran Ain Jalut menjadi titik balik yang penting dalam sejarah, yang menandai kemenangan besar umat Islam atas pasukan Mongol dan memperkuat kedudukan Islam di wilayah Syam dan Palestina. Sejarah Nablus di masa Mamluk dan Seljuk, versi Islam, Nablus adalah salah satu kota tertua yang terletak di wilayah Palestina. Dengan sejarah panjang yang mencakup banyak peradaban besar, termasuk masa kejayaan kekhalifahan Islam. Dua dinasti besar yang memiliki pengaruh
signifikan di Nablus pada abad pertengahan adalah dinasti Seljuk dan dinasti Mamluk. Kedua dinasti ini memainkan peran penting dalam pengembangan kota tersebut dan wilayah sekitarnya, terutama dalam konteks sejarah Islam dan perkembangan budaya serta ekonomi. Pada abad ke-11 hingga ke-12, Nablus berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk yang menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah. Para penguasa Seljuk mendirikan kekuasaan mereka di berbagai tempat, termasuk di Palestina setelah penaklukan oleh Turki Seljuk. Walaupun wilayah ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan Fatimiyah, kekuasaan Seljuk mulai menyebar setelah kemenangan besar mereka atas tentara Fatimiyah. Seljuk memanfaatkan lokasi strategis Nablus yang terletak di jalur perdagangan utama antara Mesir dan Syam, Suriah. Nablus berkembang sebagai pusat perdagangan penting, terutama dalam industri tekstil dan perdagangan barang-barang seperti minyak zaitun, gandum, dan rempah-rempah. Para penguasa Seljuk memperkenalkan berbagai proyek infrastruktur yang meningkatkan kehidupan kota Nablus, seperti pembangunan kebun zaitun, masjid, dan madrasah sekolah Islam yang menjadi pusat pendidikan Islam di kota ini. Pusat-pusat pendidikan ini sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam Sunni. Seljuk juga sangat mendukung perkembangan Islam dan kebudayaan Sunni di wilayah ini. Mereka memelihara dan mendirikan banyak masjid, dan banyak ilmu pengetahuan berkembang pesat di kota-kota besar, termasuk Nablus, terutama di bidang astronomi, kedokteran, dan teologi Islam. Pusat-pusat ilmu pengetahuan yang didirikan oleh para ulama Seljuk memberikan pengaruh besar bagi kehidupan intelektual dunia Islam pada masa itu. Setelah kejatuhan dinasti Seljuk akibat serangan dari pasukan salib dan ketegangan internal, Nablus menjadi bagian dari kekuasaan dinasti Mamluk yang berasal dari Mesir. Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti militer yang berkuasa dari tahun 1250 hingga 1517. Mamluk berperan besar dalam mempertahankan wilayah Timur Tengah dari serangan tentara salib serta Mongol, dan memainkan peran kunci dalam menata ulang struktur sosial dan politik di Palestina, termasuk di Nablus. Pada masa Mamluk, Nablus menjadi pusat pertahanan strategis yang sangat penting. Kota ini sering dijaga oleh garnisun militer untuk melindungi wilayah Palestina dari serangan eksternal, terutama oleh pasukan salib dan Mongol. Mamluk memperkuat benteng-benteng dan garnisun di sekitar kota untuk mencegah invasi lebih lanjut. Mamluk terkenal karena mereka membangun berbagai infrastruktur dan bangunan yang menandai kehadiran mereka. Di Nablus, mereka membangun masjid, madrasah, rumah sakit, serta memperbaiki jalan-jalan dan pasar yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial kota tersebut. Masjid Agung Nablus yang dikenal hingga saat ini dibangun kembali pada masa Mamluk dan menjadi pusat ibadah utama bagi penduduk Muslim di kota tersebut. Selama masa Mamluk, Nablus tetap menjadi pusat perdagangan yang penting. Kota ini terletak di jalur perdagangan utama antara Damaskus, Mesir, dan Mekkah, sehingga perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan minyak zaitun sangat berkembang. Nablus juga terkenal sebagai tempat pembuatan sabun, yang menjadi salah satu produk utama yang diekspor ke berbagai wilayah Islam dan Eropa. Mamluk memberi perhatian besar pada kebudayaan dan kehidupan sosial kota. Selama pemerintahan mereka, Nablus menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan di Palestina. Banyak ulama dan ahli fiqh, filsuf, dan sarjana hukum Islam yang berasal dari Nablus dan sekitarnya pada masa ini. Selain itu, masjid-masjid dan madrasah di Nablus memainkan peran penting dalam mendidik generasi baru para cendekiawan Islam. Pada masa Mamluk, Nablus menjadi salah satu pusat penting dalam keagamaan Islam dengan banyak pusat-pusat pendidikan agama yang muncul di kota ini. Sejumlah besar madrasah, sekolah agama, didirikan untuk mengajarkan ilmu agama, hukum Islam, fiqh, dan bahasa Arab. Pengaruh besar para ulama dan para pemimpin agama Mamluk memperkuat Nablus sebagai pusat Islam di wilayah tersebut. Nablus di masa Seljuk
dan Mamluk memainkan peran penting dalam pengembangan wilayah Palestina dan dunia Islam. Pada masa Seljuk, kota ini menjadi pusat perdagangan dan budaya Islam, sementara pada masa Mamluk, Nablus berkembang menjadi pusat pertahanan, ekonomi, dan pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut. Baik Seljuk maupun Mamluk memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam dan kehidupan sosial di Nablus, menjadikannya sebagai salah satu kota paling penting dalam sejarah Islam di Palestina. Sejarah Nablus pada masa Ayyubiyah dan Fatimiyah menurut perspektif Islam Nablus, yang terletak di tepi barat Palestina, memiliki sejarah yang kaya, terutama selama periode Ayyubiyah dan Fatimiyah. Kota ini telah menjadi pusat penting dalam dunia Islam, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, serta terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Penaklukan dan pemerintahan oleh kedua dinasti ini memainkan peran penting dalam perkembangan kota ini. Berikut adalah ringkasan sejarah Nablus pada masa Ayyubiyah dan Fatimiyah menurut perspektif Islam. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah Ismailiyah yang berasal dari Kairo, Mesir, dan yang memiliki pengaruh besar di kawasan Afrika Utara, Syria, dan Palestina pada abad ke-10 hingga ke-12. Nablus, sebagai salah satu kota yang terletak strategis di Palestina bagian utara, berada di bawah pengaruh Fatimiyah selama masa pemerintahan mereka. Pada masa Fatimiyah, Palestina termasuk dalam wilayah kekuasaan mereka, dan Fatimiyah berusaha untuk memperkuat kontrol atas kota-kota utama, termasuk Nablus. Fatimiyah mendirikan banyak masjid, madrasah, dan infrastruktur lainnya di Palestina, yang mengubah wajah kota-kota seperti Nablus. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Fatimiyah adalah penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah di kawasan-kawasan yang mereka kuasai. Meskipun Nablus pada waktu itu sudah memiliki komunitas Muslim yang besar, pengaruh ajaran Syiah Fatimiyah cukup terasa di kota ini, meskipun pengaruh Sunni tetap dominan. Selama masa pemerintahan Fatimiyah, Nablus berkembang sebagai pusat perdagangan dan kerajinan, terutama dalam pembuatan sabun yang terkenal. Fatimiyah juga mendorong pembangunan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan saluran air yang mendukung pertumbuhan ekonomi kota tersebut. Menjelang akhir pemerintahan Fatimiyah, kerajaan mereka mulai menghadapi perpecahan internal dan ancaman eksternal dari pasukan Salib dan Ayyubiyah. Nablus, seperti kota-kota lain di Palestina, terlibat dalam krisis ini. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, yang terkenal dengan perjuangannya melawan pasukan Salib. Dinasti ini memerintah wilayah besar yang mencakup Mesir, Palestina, Syria, dan Irak, dan memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama terkait dengan Perang Salib. Pada tahun 1187 Masehi, setelah kemenangan besar dalam pertempuran Hattin, Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan Salib, dan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Nablus, jatuh ke tangan Ayyubiyah. Nablus menjadi bagian penting dari wilayah yang dikuasai oleh Salahuddin, yang berusaha untuk membangun kembali dominasi Islam di wilayah ini. Pemulihan keamanan dan pembaruan infrastruktur. Salah satu pencapaian penting dari pemerintahan Ayyubiyah di Nablus adalah pemulihan keamanan dan stabilitas setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat Perang Salib. Pasukan Ayyubiyah memperbaiki benteng dan pertahanan kota, serta meningkatkan perdagangan dan pertanian di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Salahuddin dan penerusnya, Ayyubiyah berusaha memajukan Islam Sunni dan mengurangi pengaruh Syiah, yang sempat dominan selama masa Fatimiyah. Salahuddin dikenal sebagai pahlawan besar dalam sejarah Islam karena peranannya dalam melawan pasukan Salib dan merebut kembali Yerusalem. Di bawah kepemimpinan Ayyubiyah, Nablus semakin menjadi bagian dari wilayah yang kuat dalam dunia Sunni, dengan pembangunan masjid dan institusi pendidikan yang mempromosikan ajaran Sunni. Pada masa Ayyubiyah, Nablus memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran melawan pasukan Salib.
kota ini terlibat dalam beberapa serangan dan perlawanan terhadap kekuatan salib yang berusaha untuk merebut kembali wilayah tersebut. Pada 1244, Nablus mengalami kerusakan akibat serangan dari pasukan Khwarezmian yang didukung oleh pasukan salib. Baik pada masa Fatimiyah maupun Ayyubiyah, Nablus adalah kota yang kaya dengan tradisi keagamaan dan budaya Islam. Pada masa Fatimiyah, pengaruh Syiah cukup terasa, meskipun pengaruh Sunni lebih dominan. Pada masa Ayyubiyah, Nablus lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Sunni dengan peningkatan pendidikan agama dan pembangunan infrastruktur yang mencakup masjid, madrasah, dan infrastruktur kota. Kota ini juga menjadi pusat kegiatan intelektual di mana banyak cendekiawan dan ulama berkumpul untuk belajar dan mengajarkan ilmu Islam. Secara keseluruhan, Nablus pada masa Fatimiyah dan Ayyubiyah adalah pusat penting bagi peradaban Islam di wilayah Palestina. Penaklukan dan pemerintahan oleh kedua dinasti ini tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada pembaruan sosial, ekonomi, dan agama yang membentuk karakter Nablus sebagai kota penting dalam sejarah Islam. Meskipun ada tantangan eksternal seperti invasi salib, Ayyubiyah berhasil mengembalikan stabilitas dan membangun kembali wilayah yang sebelumnya porak-poranda. Nablus pada masa ini menjadi simbol dari kekuatan Islam Sunni yang terus berkembang sepanjang abad pertengahan. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Nablus menjadi pusat pergerakan nasionalis Arab, terutama dalam konteks perjuangan melawan kekuasaan kolonial Inggris dan Ottomannya, pemberontakan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pada awal abad ke-20, ketika Palestina berada di bawah mandat Inggris setelah Perang Dunia Pertama, Nablus menjadi bagian penting dalam perlawanan Palestina terhadap penjajahan. Perlawanan ini mengarah pada pemberontakan terhadap kebijakan Inggris dan tindakan Zionis yang semakin intensif di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari revolusi dan gerakan perlawanan Palestina, Nablus terlibat dalam beberapa konflik besar, termasuk pemberontakan 1936 hingga 1939 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam Palestina. Pada tahun 1948, peristiwa Nakba, kehancuran, Palestina terjadi, di mana negara Israel didirikan dan sebagian besar wilayah Palestina, termasuk Nablus, jatuh di bawah kendali Yordania sebagai bagian dari kerajaan Yordania. Nablus menjadi kota yang dikelola oleh otoritas Yordania, dan di bawah pemerintahan ini, Nablus tetap memiliki status penting dalam sejarah Islam di Palestina. Namun, pada Perang 6 Hari, Nablus dan seluruh tepi barat jatuh ke tangan Israel yang menduduki wilayah tersebut hingga saat ini. Israel mencaplok tepi barat yang mencakup Nablus dan menetapkan kendali penuh atas kota ini. Setelah perjanjian Oslo pada tahun 1993, Nablus menjadi bagian dari otoritas Palestina, PA, yang mulai mengelola wilayah tepi barat, meskipun Israel tetap mempertahankan kontrol atas sebagian besar wilayah dan kontrol penuh atas perbatasan dan keamanan. Pada abad ke-21, Nablus telah menjadi simbol penting dalam perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan negara. Kota ini, seperti kota-kota Palestina lainnya, telah mengalami banyak kekerasan dan konflik akibat pendudukan Israel. Namun, Nablus juga tetap menjadi pusat kebudayaan dan spiritualitas Islam di Palestina, dengan banyaknya masjid, madrasah, dan tempat ziarah yang menghormati sejarah Islam di wilayah tersebut. Nablus saat ini masih mempertahankan identitas Islam yang kuat. Islam di Nablus, seperti di banyak bagian Palestina, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dengan banyaknya kegiatan agama yang dilaksanakan di masjid, terutama di bulan-bulan suci seperti Ramadan. Nablus juga terkenal dengan tradisi pendidikan Islam yang melibatkan sekolah-sekolah dan madrasah serta pengajaran tentang Al-Quran dan hadits. Selain itu, Nablus terkenal dengan kue-kue tradisionalnya, terutama kunafa, yang menjadi simbol budaya Palestina.
dan sering dipersembahkan dalam perayaan Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Secara keseluruhan, Nablus memiliki sejarah panjang yang sangat terkait dengan Islam dan Palestina. Dari kedatangan Islam pada abad ke-7 hingga perkembangan kota ini pada era modern, Nablus telah memainkan peran sentral dalam menjaga identitas Islam di Palestina. Perjuangan terus berlanjut, baik dalam hal politik maupun agama, karena Nablus tetap menjadi simbol penting dalam kisah panjang perjuangan kemerdekaan Palestina dan penyebaran Islam di tepi barat.